Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Xiaoyan keluar dari rumah lelang dan pergi ke Thousand Medicine Place terlebih dahulu. Begitu dia membeli ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pemulihan spiritual ungu. 800.000 lebih dalam kartu, umbuk emasnya berkurang, hingga lebih dari 200.000 tersisa. Xiaoyan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Sungguh tak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari Eight Gates itu. Suara samar ya Allah tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah Xiaoyan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan langkah yang stabil. Dalam hatinya dia tersenyum dingin dan berkata layak menjadi wilayah Black Corner. Mari kita singkirkan orang-orang itu di belakang kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tetapi kita harus mendapatkan bagian dari peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sekali lagi. Setelah Xiaoyan membunuh orang yang mengikutinya, Xiaoyan bergegas mencari Fan Ling dan kelompoknya. Beberapa menit kemudian, sebuah bayangan diam-diam mengikuti di belakang kelompok Fan Ling. Tatapan Xiaoyan terfokus dengan penuh perhatian pada kelompok Fan Ling. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiaoyan. Jari-jarinya dengan lembut menekan cabang pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Kidou Huang di rumah lelang sebelumnya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Pandangannya tiba-tiba menyapu ke arah Blackmark City. Setelah tertegun sesaat, dia tampaknya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan kaget di dalam hatinya. Orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk mengambil barang yang dilelang. Kan? Ya, itu sangat mungkin. Teknik di Clash Dough atau pil naga misterius Yin Yang. Salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering di dalam wilayah Black Corner. Yao Lao juga kaget ketika mendengar ini. Namun, dia tidak menolak dugaan Xiaoyan. Lalu, apa yang kita lakukan? Fan Ling telah memasuki area yang disergap dan melihat bagaimana itu masih tenang. Para penyergap jelas adalah orang-orang dari sekte darah. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam menonton dan bereaksi. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, daerah yang gak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan, burung-burung yang terbang juga berdesir dan menggigil. Suasana sunyi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiaoyan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rentan di tanah. Pada saat tertentu jarinya yang masih bersentuhan dengan tanah bergetar sedikit. Matanya tiba-tiba terbuka ketika dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah jalan kecil yang menuju ke Blackmark City. Dengar suara kuda yang meringkik dari arah itu. Apakah mereka akan tiba? Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan di kejauhan, sekelompok tokoh manusia yang menunggang kuda cepat bergegas menuju arah lain dari jalan seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Mengikuti suara kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda mereka saat mereka maju sedikit demi sedikit muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiaoyan yang bersembunyi di semak-semak tidak bisa menahan diri untuk melompat. Orang-orang dari sekte darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang.
Namun bukankah mereka takut bahwa rumah ular langit akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk bersaing untuk harta ini. Kemungkinan bahwa kekuatan istana ular langit tidak dianggap lemah di benua ini. Bukan. Saya pikir bahwa kehadiran Dou Huangong di hutan di bawah ini harus menjadi pemimpin sekte dari sekte darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari rumah ular langit pergi. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka cukup kejam. Xiaoyan membuka mulutnya ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga, misterius yin yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun rumah ular langit pasti tidak akan membiarkannya hilang begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu melewati jalan kecil. Beberapa saat kemudian, hutan kecil yang sunyi muncul di hadapan mereka. Pemimpin rumah ular langit adalah penatua King yang cantik yang telah dilihat Xiaoyan dengan alasan lelang. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit bersatu. Karena dia bisa menjadi penatua rumah ular langit, kekuatan dan pengalamannya tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan dibalik berhati-hati sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius yang dengannya. Segera ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sisinya dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke hutan dengan kecepatan yang sangat hebat. Ular energi kecil diam-diam merah ke hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat-lihat. Ketika angin deras tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam segera dan dengan kasar dimasukkan ke kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk sementara sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ular energi kecil itu terbunuh, ekspresi penatua King yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan berubah tiba-tiba. Dia menjerit hati-hati. Ini penyergapan. Kamu memang layak menjadi penatua istana ular langit. Taktik aglomerasi Anda Dou Qi menjadi ular benar-benar hebat. Tangisan penatua King baru saja terdengar ketika tawa mirip burung hantu yang keras dipancarkan dari hutan. Pada saat yang sama, Qi yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya yang mengandung kilau merah dan dingin gelap yang sulit disembunyikan menyapu kelompok Elder King di luar hutan. Fan Lao, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mendeklarasikan perang di rumah ular langit kita. Aku tidak berpikir untuk mendeklarasikan perang. Namun saya tertarik dengan pil naga misterius yang di tangan penatua King. Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun senyum ini memiliki kepadatan yang keluar dari itu yang tidak mungkin untuk ditutupi. Menarik kembali, semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan hal ini pada kepala istana. Mendengar pihak lain yang menyebutkan pil naga misteriusin, yang hati penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Saat orang-orang dari rumah ular langit berhamburan dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari semua arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari rumah ular langit yang telah tersebar dan menembak ke segala arah sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit sekte darah mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka. Datang berkerumun keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Penatua King serahkan pil naga misteriusin yang dan saya akan membiarkan Anda hidup. Kalau tidak mati, tubuh lelaki berjubah hitam di atas pohon itu melintas seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Membunuh? Penatua King dari rumah ular langit itu tidak ragu sama sekali di hadapan teriakan Fan Lao yang pekat. Dou Qi yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke tingkat Dou Wang.
Di bawah teriakannya, 20 orang ditambah kuat dari rumah ular langit di sekitarnya juga mengeluarkan suara perubahan saat mereka meraih senjata mereka dan membiarkan Doki mereka melonjak keluar. Gelombang riak energi mulai menyembur seperti gelombang. Orang-orang yang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Pertarungan pun dimulai, kedua kelompok saling menyerang dengan ganas. Mata Penatua King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya, dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menikam dengan eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan prajurit Sekte Darah yang telah merencanakan untuk meluncurkan serangan menyelinap. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari Doki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong tanah saat tubuhnya yang lama tiba-tiba naik ke langit. Namun dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Sebuah kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena kekuatan yang terlalu kuat, itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Penatua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Bang! Kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja Penatua King buat. Mengikuti sedikit suara, penutup cahaya hancur di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan, teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Penatua King, saya sudah katakan tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap Doki seperti darah segar di punggung Van Law saat menusuk mata. Van Law tertawa keras. Dia tidak memberi Penatua King kesempatan untuk mengatur napasnya. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan, setapak di bawah kemudian dengan hati-hati menyaksikan pertarungan di langit, yang pada dasarnya satu sisi. Xiaoyan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam sepertinya orang-orang dari rumah ular langit tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Sekte Darah pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memperingatkan faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari rumah ular langit, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan melarikan diri hari ini. Yao mengangguk dan berkata, Penatua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru menarik kembali wajah aslinya yang cantik. Pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan tajam dan keras dia berkata, Van Iblis tua, jika kamu berani datang, aku yang lama akan membiarkan pil naga misterius yang ini berubah menjadi bubuk di tempat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.